Selamat pagi anak-anak, selamat bekerja, salam kesehatan dari rumah. Pagi hari ini Pak Parlim menjelaskan PPKN kelas 10 yaitu bab 3 semester ganjil ya, yaitu fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Bab 3 ya. Yang A, suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Ini yang pertama. Ya. Suprastruktur sistem politik di Indonesia itu sebuah sistem politik demokrasi yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia. Nilai-nilai lokal bangsa Indonesia itu adanya di Pancasila. Jadi kalau kamu ingin mencari nilai lokal Indonesia, itu ada di Pancasila. Suprastruktur politik di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini pemerintahannya adalah pemerintahan presidensil. Contoh sekarang ini pemerintahan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Itu menggunakan pemerintahan presidensil, di mana eksekutif ini menjalankan undang-undang, sedangkan presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Itu yang A. Yang B, kekuasaan legislatif. Ini kekuasaan ini contohnya DPR dan MPR. Ini sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dasar. Jadi dialah yang membuat undang-undang dasar, DPR. Dan nanti dia dibantu oleh DPD. DPD itu perwakilan rakyat setiap provinsi. Jadi setiap provinsi itu diambil satu-satu, duduk di pemerintahan pusat, di DPR sana. Jadi pembuat undang-undang. Yang ketiga, ini yudikatif. Ini contohnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yudikatif ini yang mengadili. Jadi kalau presiden, DPR ini melanggar peraturan, jadi yudikatif ini yang akan mengadili. 3 kekuasaan ini di Indonesia ini dulu istilahnya dari trias politika, jadi harus dipisah. Itu yang pertama. Kemudian yang B, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah MPR. MPR ini terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, dan anggota DPD. MPR ini pengaturannya itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Jadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 itu mengatur keseluruhan tentang MPR. Di mana MPR ini di dalamnya kan ada anggota DPR. DPR itu jumlahnya 560 orang. Anggota DPR itu 560 orang. Ditambah anggota DPD itu 132 orang. Jadi anggota DPD itu 132 orang. Keseluruhan jumlahnya 692 orang. Itu MPR. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Undang-undangnya ini ya. Tugas MPR. Tugas MPR memasyarakatkan apa tadi? Tugas MPR memasyarakatkan ketetapan MPR. Yang kedua, menyerap aspirasi masyarakat. Itu tugas MPR. Di samping itu tugas MPR itu melantik presiden dan wakil presiden.
memilih presiden dan wakil presiden. MPR itu dipilih 5 tahun sekali. Itu. Ini lembaga negara yang pertama. Lembaga yang kedua adalah presiden. Pemerintah kita, ya, presiden ini berdasarkan Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, bahwa Presiden RI merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Sistemnya adalah presidensil. Ini pemerintahan kita Jokowi. Ya. Prinsip Republik Indonesia menganut sistem presidensil. Ini undang-undangnya ini. Ya, lah nggak kelihatan yang ini ya. Jadi pelajari sendiri. Ya. Jadi MPR itu, kalau MPR itu halaman 102, tapi kalau presiden itu halaman 105, ada di buku paket. Ya. Jadi presiden itu menjalankan undang-undang yang dibuat DPR. Jadi menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan berputar itu yang menjalankan Joko Widodo, Presiden RI. Ya. DPD ini adalah anggotanya, ya, anggota DPD ini DPR bukan DPD ya. Anggota DPR ini diatur seperti tadi, nomor Undang-Undang 17 tahun 2014. Tadi yang ada di MPR hampir sama, ya. Ya. Fungsi DPR menurut Undang-Undang 17 ini, legislasi, anggaran, yang terakhir pengawasan. Ini fungsi DPR. Nah, DPR memiliki hak interpelasi. Jadi kalau Presiden Jokowi menjalankan undang-undang nggak beres, Presiden akan atau DPR akan menginterpelasi. Kamu cari materi DPR ini halaman 110, 111 dan lain sebagainya di buku paket. Hak angket. Jadi kalau pemerintah menjalankan nggak beres Jokowi, maka Presiden punya hak angket, punya hak menyatakan pendapat. Tolong pengertiannya ini cari sendiri. Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut BPK. Ya. BPK ini lembaga negara bebas. Ini memeriksa, mengelola keuangan negara. Dia bertanggung jawab pada keuangan negara. Nah, untuk tugasnya, ya tugas BPK ini ditunjang undang-undang nomor ini. Jadi tugas BPK itu ditunjang oleh Undang-Undang nomor 17, nomor 1, nomor 15, nomor 15 tahunnya ini. Ya. Mahkamah Agung. Ini kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan. Ya, di lingkup peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha. Ini yang berkuasa adalah Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung. Ya. Mahkamah Agung ini mengadili tingkat kasasi. Ya, mengadili tingkat kasasi. Kemudian wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang, itu Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Ini kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Dasar Negara 45. Ini Mahkamah Konstitusi. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Dewan Perwakilan Daerah. Jadi provinsi di Indonesia itu berapa? Setiap provinsi itu ada wakil satu yang duduk di DPR. Menyuarakan, Jawa Timur ada wakilnya, menyuarakan rakyat Jawa Timur di DPR. Ya. Jadi lembaga perwakilan rakyat yang dipilih pemilu ini setiap provinsi tadi ya. Komisi Yudisial, ya, merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung. Jadi kalau akan memilih hakim agung, komisi yudisial ini yang tampil, yang ngetes, ya, yang ngetes. Ya. Oleh karena itu komisi yudisial ini ya terdiri dari sarjana hukum semua, karena ngetes supaya hakim agung nanti tindak tanduknya baik. Saya kira ini sesi pertama bab 3 untuk PPKN. Selamat pagi, Tuhan memberkati, belajar dari rumah, salam sehat. Kita nanti masuk
sesi kedua.